Halo guys, Dikis here and welcome back again to my channel. So, hari ini gue mau ngomongin soal hal yang lagi booming banget di dunia virtual atau di dunia digital. Ya, mungkin beberapa dari lu udah denger soal yang namanya Metaverse. Well, Metaverse ini emang kemarin baru aja di sounding sama salah satu CEO yang paling kaya anjir. Pemilik dari Facebook yaitu Mark Zuckerberg soal Metaverse. Konsep Metaverse ini bahkan sampai membuat dia ngerubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform Inc. Nah, yang kemudian sama dia disingkat jadi Meta aja ya, jadi kayak Meta Corps gitu atau gimana lah, gue nggak tahu juga. Yang pasti dia menjadi nama perusahaannya itu Meta. Yap, sebelum gue ngebahas ke Metaverse, gue sih sebetulnya pengen ngobrolin soal sedikit keresahan gue ngelihat perkembangan dunia virtual atau dunia maya belakangan ini ya. Terutama setelah ada fenomena atau anomali Gazali Everyday. Ya, CryptoPunk ataupun ya teman-temannya Chef Arnold itu sebetulnya yang tengah goreng si Gazali Everyday hanya untuk bercandaan tadinya, hanya untuk meme gitu kan. But akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan gitu ya. Tapi sebetulnya salah konsep sih soal NFT itu. NFT itu ada atau OpenSea itu ada untuk ngebantu seniman-seniman digital atau digital artist biar si karyanya ini itu punya copyright yang valid gitu loh. Jadi ketika lu mau ngambil atau mau nyomot karyanya mereka atau artnya mereka, nah itu lu harus ada bayar ataupun ngebeli si copyrightnya itu gitu loh. Jadi gak semena-mena main dicomot-comot aja gitu kan, karena sekarang ini copyright itu kayaknya masih kurang untuk ngehargain para seniman-seniman tersebut. Nah, tapi ketika ada anomali si Gazali Everyday ini, banyak orang yang kira ikut-ikutan sampai ke posting KTP, selfie-nya dia, even nude pic. Well, ini jadi corengan gitu loh untuk suatu hal yang bagus ya, perkembangan di dunia teknologi, tapi akhirnya harus kecoreng dengan hal-hal yang harusnya nggak bisa hal-hal yang negatif gitu kalau bisa gue bilang ya. Itu jadi bukan hal yang baik gitu kan, apalagi ya kalau lu ngepost nude pic lo atau foto KTP lo emang baik? Enggak cuy, data diri lo tuh mahal, itu bisa digunakan untuk apapun. Apply kartu kredit, apply pinjaman online, lo mau digituin ya enggak kan? So it's better ya jangan lakukan itu, jauhin hal itu. Kalau emang kecuali lo punya karya, lo mau ngepost di NFT, it's okay, karena memang itu tujuan sebenarnya. Jadi jangan melenceng-melenceng lah terlalu banyak gitu loh, dan terlalu parah ya. Kalau untuk foto selfie aja it's okay masih ya kalau Gozali, cuman kayaknya nggak bakal bisa setenar si Gozali juga, karena ya Gozali itu ya anomali gitu loh. Tadinya cuma buat bercandaan, akhirnya booming, kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Dan Gozali sendiri pun waktu itu di podcastnya Om Ded udah bilang ya, gue juga nggak tahu, gue kaget dia bilang kayak gitu. Nah yang kedua, terakhir teman gue kemarin ngeposting masih ada beberapa orang atau oknum yang ngelakuin phishing ataupun scam. Ini ya buat gue yang pecinta teknologi, rada kurang gimana gitu. Ya apa ya, teknologi kita udah mau masuk ke dunia metaverse nih cuy ya. So banyak chance yang bisa lo lakuin di sana untuk ngasilin cuan sebetulnya, tapi lu memilih untuk melakukan phishing ataupun scam. Hackers, gue nggak benci hackers gitu loh. Tapi kalau emang lo mau nge-hack, lo lihat-lihat dulu lah. Siapa yang lo hack? Individual kah? Orang yang BU kah? Gue top banget, gue cacungin jempol 2 ya, 4 deh kalau bisa, sama hackers-hackers. Kalau emang dia bisa nge-hack ataupun ngeretas website-website yang gede gitu kan, dia cuma pengen nunjukin skill nih gue bisa gitu, it's okay. Tapi kalau misalnya phishing sama scam yang akhirnya nyuri data individual atau personal ataupun sipil dan dijadikan keuntungan, buat gue minus sih cuy. Sipil ya gimana ya, lo gak ada keuntungan banyak sih buat nge-hack sipil gitu. Karena website ini kemarin dikasih tau teman gue, ada satu website yang dimana lo dia ngiming-ngimingin dapat duit, so it's scam gitu kan. Dapat duit $500, lo cuma butuh invite 30 temen lo.
Nah, ketika lo masuk itu website, terus lo klik register, itu lo udah kena phishing-nya mereka gitu loh. Data lo udah dicuri semua tuh sama mereka. Abis itu lo invite lagi teman lo, artinya lo mengundang orang-orang untuk datanya dicuri oleh mereka. So, it's annoying buat gue, makanya gue umumin ke kalian buat hati-hati banget sama yang namanya scam dan phishing. Jadi kalau dulu mungkin ada phishing doang, cuma nyuri data doang, nah sekarang plus scamnya. Jadi lo dimanfaatin untuk mengundang orang-orang biar kena phishingnya mereka. Jadi please hati-hati banget sama website-website kayak gini nih, gue tampilin contohnya. Belakangnya juga udah nggak jelas domainnya. Kalau misalnya emang domain nggak jelas ini, sebaiknya jangan lo buka, karena domain yang bener itu harusnya belakangnya .com, .co.id, atau .us, .france ya, yang memang domain negara ya. Jangan sampai yang domain-domain kayak gini lo tuh sering-sering buka, karena ya memang kalau emang lo nggak ngerti banget, ini bahaya gitu loh. Takutnya ini adalah phishing gitu. Oke, untuk keresahannya segitu aja. So, buat lo hati-hati aja, gue cuma mau ngingetin itu aja. Nah, kita balik nih sekarang ke pembahasan soal metaverse. Yap, ini setelah metaverse ini ya sekian terkenal kan, setelah sang CEO Mark Zuckerberg tadi itu ya kan nge-branding istilah metaverse. Basically dia mau ngangkat atau merangkul ide-ide futuristik sih sebetulnya gitu ya. Makanya dari itu nama perusahaannya pun diganti. Tadi udah gue bilang. Namun konsep metaverse sendiri sebetulnya sudah ada dari dulu guys. Bukan cuma sekarang-sekarang aja. Yang rame karena soundingannya dari si Mark belakangan ini. Namun konsep metaverse sendiri sebetulnya sudah ada dari dulu guys. Sorry ya, gue sambil ngerokok. Biar lebih enak lah, kayak anggap aja gue kayak ngobrol gitu ya. Nah, konsep dasar metaverse ini lo sebetulnya udah lo lihat di film distopia fiksi ilmiah Ready Player One tahun 2018 itu keluar. Itu film keren banget yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Nah, di film itu sekelompok anak muda berkompetisi mencari harta karun di dalam sebuah dunia virtual yang disebut Oasis. Gambaran tentang metaverse juga bisa dilihat lewat game Roblox, Fortnite, dan Animal Crossing New Horizon. Lalu, ada beberapa game sebetulnya yang banyak orang yang nggak tahu, yaitu game Second Life sebetulnya, terusnya IMVU, Avakin, dan Club Koi. Di game tersebut, player bisa membangun dunia mereka, bahkan di dalam Second Life itu, player bisa benar-benar membuat dunia game tersebut like a real life, guys. Kalau lu nggak percaya, silakan lu mainkan game tersebut, karena sejauh yang gue tahu tentang game tersebut, memang benar-benar bisa menginterpretasikan apa aja yang mau kita lakuin di dunia nyata. Contohnya, you wanna be a doctor, it can be happen in there. Lalu lu mau jadi apa? DJ terusnya, itu bisa di sana. Lu mau jadi content creator, itu juga bisa. Or even lu mau jadi sesuatu kayak stripper gitu misalnya yang nyeleneh-nyeleneh, ya itu bisa juga di sana, karena memang ada dikasih platform lu mau jadi ini itu ada gitu loh. Jadi lo tinggal nge-build aja, terus masukin codingnya segala macam, kalau nggak salah ya kode-kodenya, atau lo mau nge-create sebuah desain baju ataupun avatar kayak gitu-gitu, itu bisa di sana cuy. Nah, so far Second Life ini sih yang paling menurut gue bener-bener kayak real life atau real metaverse yang selama ini orang bicarakan. Padahal ini game udah rilis dari tahun 2003 sebenarnya. Sedangkan untuk IMVU sendiri hampir sama kayak Second Life, but konsepnya lebih ke arah light sih ya. Jadi lebih ke arah chat messenger with avatar gitu. Nah, lalu yang kayak Avakin ataupun Club Koe itu lebih sama kayak info, tapi avatarnya chibi, setahu gue kayak gitu cuy. Lalu, metaverse setidaknya mengkombinasikan 5 teknologi sekaligus, guys. Yaitu sosial media, game online, augmented reality atau AR, lalu ada virtual reality atau VR, dan cryptocurrency atau mata uang kripto yang kayak banyak lo tahu itu Bitcoin ya kan. Terusnya sebetulnya masih ada ETH juga, Shiba Inu, Doge lah, bla bla bla, dan yang lainnya ya. Totally banyak sebetulnya cryptocurrency itu, tapi ya kebanyakan lo tahu mungkin cuma Bitcoin sih ya. Nah, inti dari metaverse itu sendiri sebetulnya adalah konsep menciptakan dunia digital yang dimana nantinya orang-orang akan beraktivitas di dunia tersebut gitu loh. Lebih tepatnya itu sih. Nah, sekarang lo bisa imagine nggak ya, misalnya metaverse benar-benar kecipta nih ya kan. Nah, bagaimana kalau nanti lo misalnya mau jadi dokter nih, untuk memeriksa si pasien itu nggak perlu lagi ke rumah sakit langsung, ya kan? Respon akan lebih cepat, mengurangi dampak terpapar virus corona yang sekarang sangat berbahaya. It's the right way to use a metaverse, ya kan? It's the right way to use a technology, bener gak? Karena dasarnya teknologi ada untuk mempermudah hidup kita. Terus bagaimana kalau konser virtual itu benar-benar kelihatan reality dibanding cuma nonton di layar ataupun monitor yang kalian punya sekarang? Nah,
Jadi metaverse ini nantinya ataupun dibantu dengan VR gitu kan, itu bisa ngebantu kita buat benar-benar merasakan dunia virtual yang lebih nyata atau mempermudah kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tadinya harus inilah itulah. Nah, itu bisa dipangkas dengan metaverse. Ya, ini sih konsep sebenarnya dari teknologi yang harusnya diciptakan gitu ya, bukannya yang kayak tadi gitu lo pakai NFT buat apa sih, posting nude pics ataupun voting KTP lo sendiri, ataupun digunakan untuk phishing ataupun scam. Nah, ini yang benernya kalau emang lo mau menggunakan teknologi. Ya, gue bisa ngebayangin sih fitur-fitur apa aja yang nanti bisa kita manfaatin dan akan mempermudah kita dalam kegiatan sehari-hari. Kalau memang ini benar-benar bisa terrealisasikan ya. Nah, Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya cuy. Headsetnya harganya $300. Cukup mahal sih ya kalau untuk VR doang headset. Tapi ya siapa tahu Sun, perusahaan-perusahaan lain join ngebuat VR yang bisa lebih murah, bisa lebih terjangkau, yang akhirnya bisa mencakup untuk kegiatan orang-orang di seluruh dunia. Ya kayaknya sih bakalan terrealisasikan mungkin cuman ya 5 tahun lagi ataupun 10 tahun lagi, ya itu akan berkembang terus ya. Tapi startingnya mungkin 2 atau 3 tahun lagi ataupun 1 tahun lagi. Gue juga kurang bisa nebak sih ini metaverse kecepatan risetnya secepat apa. Tapi yang pasti ini bakalan jadi wah banget gitu loh. Terus menurut Zuckerberg sendiri, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya. Tapi, apa metaverse-nya untuk Facebook? Enggak cuy, tentu tidak. Perusahaan-perusahaan lainnya seperti Microsoft dan Nvidia pun telah membicarakan metaverse-nya cuy. Jadi metaverse bukan project dari Facebook aja ya. Kalau emang yang selama ini mungkin lo tahu cuma dari Mark Zuckerberg, enggak. Jadi metaverse bukan project dari Facebook aja ya, karena yang tadi itu metaverse ada dari kelima unsur gabungan media sosial, game online, AR, VR, dan cryptocurrency. So, itu nggak bisa hanya diwadahi oleh satu perusahaan, karena dasarnya Facebook itu adalah media sosial, ya kan? Terus untuk kelima unsur lainnya, kayak gimana? Kayak game online, emang Facebook perusahaan game online? Bukan. Facebook perusahaan AR? Bukan juga, bukan perusahaan VR juga. Makanya pasti nanti bakalan ada kayak perusahaan game online, ngeluncurin apa untuk metaverse, terusnya perusahaan AR ngeluncurin apa untuk metaverse-nya. Nah, mereka masing-masing nanti berkolaborasi dan nge-build satu metaverse yang perfect gitu loh. That's why ini nggak bisanya diwadahi oleh satu perusahaan, oke? Nah, setiap segmen perusahaan yang akan ikut ambil andil dari metaverse ini salah satunya project dari brand yang gue kenal, yaitu, ya bocoran aja sedikit, Lenovo juga lagi ngembangin untuk metaverse. Salah satunya di bidang education sih, ya dapat info bocoran dari temen gue. Nah, sekarang pasti dari lo yang bingung kan gimana nih manfaatin metaverse buat cuan lah kalau bisa. Jadi bukan hanya penikmat game online aja. Nah, ini sedikit gue share video dari Telegram yang gue dapet, dan kita akan bahas ya how to build your business in metaverse ya. Di sini gue bakal nge-react sih sebetulnya video ini tuh arahnya mau ngajarin kemana. So kita langsung lanjut aja ke video reactionnya. Oke, let's go. In 1979, Michael Aldrich changed the world of shopping forever by inventing a system that allowed shoppers to buy products they saw on a TV ad, and so e-commerce was born. Nah, ini di tahun 1979, berarti 1979 ya. 1979, Michael Aldrich ini menciptakan e-commerce yang pertama. Ini yang kata kayak lo tau gak sih, yang di TV-TV zaman dulu tuh memperkenalkan produk gitu kan, pakai ya diskon segala macam berapa persen, hubungi hotline bla bla bla. Kayak gitu-gitu. Nah, ini pertamanya dia yang nemuin, terusnya memperkenalkan ke dunia, dan itu jadi trending sih zaman dulu ya buat belanja lewat TV. Nah, itu e-commerce pertama. And now the next big revolution is here. So, have you heard of the metaverse? If you're searching for the next big thing for your business, going virtual might be exactly what the doctor ordered. This is the place where e-commerce and traditional... Ini salah satu contoh metaverse nantinya bakal kayak gimana, experience belanja lu bakal kayak gini nih. Jadi lu belanja, lu nggak perlu ke supermarket, lo di rumah. Tapi kalau yang sekarang kan ini sebetulnya sama aja. Kayak lo di Tokopedia, Bukalapak, ataupun marketplace lainnya,
lo tinggal ngeklik doang, nggak bisa dikirim. Nah, cuman kalau ntar di metaverse itu lo bakalan kayak bener-bener experience lagi di supermarket ataupun di minimarket. Cuman ya sebetulnya barangnya sih cuman gambar dulu gitu loh. Tinggal lo pick, nanti mungkin dikirim barangnya. Abis itu setelah lo pick, abis itu lo bayar, baru dikirim. Kayak gitu. Traditional retail stores will fuse to become the next face of business. But how can you get your business into the metaverse? Well, we'll tell you how. But first, you need to know what the metaverse really is. Welcome to alux.com, the place where future billionaires come to get inspired. What exactly is the metaverse? To understand what the metaverse is, we first have to visit its origin. The term metaverse was first used in 1992 by author Neil Stephenson. So, sebetulnya metaverse itu konsep udah lama banget dari tahun 1992 ini. Tadi ya udah ada dari novel Snow Crash ini gitu kan, konsepnya tuh udah lama. Nah, sekarang baru disounding lagi sama si CEO-nya Facebook, Mark Zuckerberg, dan barulah akhirnya booming, orang-orang juga udah mulai menyelidiki ataupun kepo dengan yang namanya metaverse ini apa sih dan segala macamnya. Well, buat gue pribadi ya sebetulnya gue juga baru tahu metaverse ini apa, walaupun gue sebetulnya udah main gamenya dari dulu banget, main game metaverse ini yang sebetulnya bentuk konsep metaverse yaitu MVU dan Second Life. So, kita lihat lagi aja lanjut videonya kayak gimana. He used this term in his novel Snow Crash. Since then, the term has been used in many different ways. Metaverse comes from two words, meta and verse. Meta means more comprehension, and verse is short for universe. However, this is just a part of the current meaning of the word. When people say metaverse, they're actually referring to a virtual world. These virtual worlds are full-scale digital realities with their own currencies and economies. In the metaverse, you can make financial decisions that have real-world implications. For example, you can get wealthy selling digital products, as cryptocurrencies are a vital part of the metaverse. Nah, di sini itu nanti valuable product yang bisa lo jual, cuman mungkin mata uangnya bakal lo gunakan itu bukan USD, bukan rupiah ataupun mata uang dunia yang ada, tapi lebih ke arah mata uang digital yaitu cryptocurrency, ya entah Bitcoin, ETH dan segala macamnya. Another cool thing about the metaverse is the ability for people to interact with each other virtually in ways that they couldn't in the real world. This happens through a combination of augmented reality, or AR, and virtual reality, VR. Augmented reality adds digital parts to your physical environment. It influences vision, sound, and other physical elements. It enhances your physical world. On the other hand, virtual reality is entirely digital. As such, it can be transformed into anything we want it to be. The metaverse is still in its infancy, but it has incredible potential. As the technology surrounding it and the adoption grows, more spaces will be created in these virtual worlds for people to interact. These interactions will become multidimensional, to the point that the word reality will blur between the metaverse and our visible world. In this virtual world, games will be multidimensional experiences. This is why major game publishers are amping up their virtual reality efforts, as this will help them to blend into the metaverse. A virtual world with such potential will also have applications in medicine. Doctors will be able to interact with patients and see what the patient sees without the need for physical contact. In tourism, people will be able to visit locations that would normally be too expensive or impossible to travel to. You could visit Niagara Falls from Ghana, and in an instant you would pay only a token to access a tourist site. Nah, itu yang tadi salah satu fungsi metaverse yang ngebuat lo bisa kayak teleport dari satu tempat ke tempat lainnya. Misal lo lagi di rumah gitu kan, lo di Indo, tapi lo mau kemana, ke US atau pengen ke Jepang gitu kan. Nah, yang tadinya kita harus naik pesawat dengan kos mahal ataupun mesti pakai travel dan segala macamnya, tapi dengan metaverse ini lo ya udah tinggal jump in aja gitu di virtual reality itu gitu kan. Lo bisa ngelihat keadaan di sana gimana cuman by VR aja. Jadi ya memberikan apa ya, pengalaman lebih banyak buat lo nantinya yang sebetulnya lo hobi jalan-jalan tapi ternyata lo ya belum punya uang atau kayak gimana. Nah, metaverse ini salah satu yang bakal jadi solusi lo ntar gitu loh. It will completely reshape commerce. You could view and interact with products you want to buy without leaving the comfort of your home, and you wouldn't have to rely on two-dimensional models as information.
So much more is possible with the metaverse, and those who start early will shape it to fulfill their dreams. And you can get your early start in this virtual world, Aluxer. We're going to show you how. How to move your business into the metaverse. Here are 5 steps you can follow to move your business into the metaverse. 1. Get an online presence with current platforms. Starting pretty basic. 3 out of 4 small businesses. Di sini dia bilang, hal pertama banget ketika lo pengen maintain bisnis lo dari dunia nyata ke metaverse, yaitu ya lo harus mendapatkan presence lo atau kehadiran lo di dunia online gitu loh. Jadi misal lo punya toko jual apa gitu kan, jual tas, jual baju, ya utamanya lo harus biasanya ngedaftarin diri lo itu atau toko lo itu di Tokopedia kan, ataupun Bukalapak kalau yang sekarang, ataupun Shopee. Nah, di metaverse ini pun konsepnya sama. Have an online presence. In this sense, if you don't have one, you're already in the minority. We know you're excited about the possibilities in the metaverse, but you have to learn to walk before you can run. If you've never had a strong online presence, the first thing you have to do is change that. The metaverse is an evolution of the internet. This means that certain rules that already exist will also apply. And what better place to learn than existing platforms that have already been mastered by the best online businesses? So, before you begin gearing up for VR and AR business, learn to create a company website and work on your social media presence. Base-nya ketika lu punya bisnis ya, pelajarin dulu lah website, terusnya sistem online untuk perusahaan lo nanti gitu loh. Jangan main tiba-tiba ujuk-ujuk pakai VR. Terus ya mau pakai augmented reality dan lain-lain. Basicnya lo pelajarin dulu, yaitu ngebuat domain untuk perusahaan lo. To increase traffic flow to your website, get comfortable and experimental with platforms like Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, eBay, and Shopify. What you learn in the process of building a business on those platforms will help you in the early days of your metaverse journey. And speaking of using existing models, 2. Master 2D models. Did you know the Oculus Quest VR headset is basically an Android phone strapped to your head? Ini salah satu contoh VR yang sekarang lagi banyak dicari orang, Oculus Quest VR. Basically-nya dia bilang ini sebetulnya Android phone yang cuma ditempelin di kepala lu doang gitu loh. Jadi dan ya ini bentuknya, dan ini sekarang lagi banyak banget cari orang, bahkan teman-teman gue juga lagi pada nyari ini VR karena ya pengen banget nyobain rasanya metaverse dengan sesungguhnya with VR. Developing VR apps for the headset is very similar to developing apps for Android. The metaverse will bring in a new dawn of commerce, but in its infancy, it'll rely on two-dimensional models while it grows. This means current software development tactics will still apply. Perfect whatever models are in use, as they'll be the springboards needed to plunge into the metaverse. 2D app development isn't dying anytime soon, so get innovative with it. Stay focused on the skills you are using to maintain and upscale your online business today. One business skill is focusing on your target audience, which brings us to number 3. Focus on your target audience. From the time Microsoft products became famous in the 80s until now, the company has always targeted professionals. This influenced the acquisition of LinkedIn and Skype. They even have products specifically aimed at low-income earners. Today, there are so many brands doing so many things. No matter how great your product or service is, it can get lost in the multitude of products and services fighting for a customer's attention. That doesn't mean you can't break through and be known as a brand. It just means you'll have to get your strategy right. Enter target audience. You shouldn't be trying to get the attention of everyone in the metaverse. You should be trying to understand the needs and desires of your intended customers. So, fokus your target audience, jadi fokus ke target orang pasar lu, orang-orangnya gitu. Misalnya ngejual handphone, fokus aja kepada gadget-gadget mania, gadget mania, gadget freak gitu kan, yang memang ngikutin perkembangan handphone dan mereka willing to buy the item gitu kan. Dan lo harus benar-benar memfokuskan untuk achieve target ataupun menarik attention mereka gitu ya. Kayak kalau misalnya kita lihat bisa di sini di YouTube udah ada Gadget In yang benar-benar berhasil, padahal ya dia nge-review barang gitu kan, tapi berhasil banget narik attention sebanyak itu gitu loh, sampai subscribernya bahkan udah jutaan kan. Itu salah satu hal yang paling cerdas sih menurut gue.
Aim your ads at them, understand what they want, and figure out how you can help them to get it. For example, if your metaverse business is a blood pressure monitoring solution, then you should know that your target audience will be older people. This age group won't be spending a ton of time in the metaverse. That means the service you'll provide will have to be in short bursts. They'll also be less tech savvy, so your user interface will have to be intuitive and easy to use. Targeting the right audience will make it possible for your product or service to sell itself. This will give them a good experience and leave them coming back again. Which brings us nicely into number 4. Focus on the experience. In 2003, a virtual world called Second Life was launched. It allowed companies to hawk their products and services. Companies quickly jumped. Ini tadi gue bilang game Second Life ya. Jadi game Second Life ini bener-bener lo bisa nge-build apapun yang mau lah. Kayak lo bisa lihat sekarang ini kayak ada billboard yang dibuat di dalam game gitu kan, di dalam dunia virtual itu. Lalu di situ lo bisa nge-create kayak baju, tas, terusnya topi ataupun apapun gitu, selain fashion gitu. Mungkin di dunia musik ada lo bisa nge-DJ di sini ataupun bisa live akustik. Maybe ya, nanti gue juga kurang tahu. Lalu lo bisa bahkan yang tadi gue bilang nyeleneh dikit bisa jadi stripper atau segala macam kayak gitu-gitu. Ya ini dunia kedua bakalan jadi dimensi yang berbeda dibanding dunia nyata sekarang. Dan lo bisa nge-create apa aja yang lo mau di sini, bahkan sampai kayak nempelin billboard kayak gini buat iklan. So ini contoh dari game lama yaitu Second Life. Nah kedepannya lagi itu bakalan mungkin banyak game-game lainnya kayak Roblox. Ya tadi itu sekarang Roblox. Lalu ada game MVU dan Fortnite. So gue nungguin sih buat yang selanjutnya ada apa aja buat game-game metaverse ini. Mungkin ada yang bakal lebih perfect dari Second Life, karena so far buat gue yang bener-bener kayak reality banget itu ya Second Life ini cuy. On this and filled their virtual spaces with their logos and their product placements. Nowadays, most companies have lost interest in Second Life. However, there is a lesson to this story. Customers and clients who enter a metaverse want to experience things and not just see them. If all a person gets from a virtual world is a plain vision of what you're selling, then the virtual world becomes unnecessary. Make your business in the metaverse an experience. If it's a game, let the controls simulate real-life actions. If it's a store, let your items be visible in more than 2 dimensions. Know what you want your clients to feel when they enter your space, and then aim your resources toward making them feel that emotion. Funnel that emotion toward the product that you're selling. The experience will bring them back quicker than the quality of your product ever could. And if they come back, they'll spend more time and money. 5. Get comfortable with cryptocurrency. Did you know that investors in cryptocurrencies in 2020 got profits that would have taken a lifetime to achieve? A virtual world needs a virtual currency. The metaverse is a Dia bilang virtual world needs a virtual currency. Jadi dunia virtual itu ya butuh mata uang virtual juga. Jadi nggak bisa pakai USD ataupun rupiah atau mata uang dunia lainnya sekarang lagi beredar gitu. Cryptocurrency bakalan jadi mata uang yang bakal berguna banget di masa depan. So buat lo yang belum invest maybe ya better lo invest lah sekarang cryptocurrency gitu buat ngedapetin mata uangnya. Jangan sampai nanti ketinggalan itu mata uang value-nya makin mahal, lo jadi nggak bisa punya uang buat ikutan main di virtual world ataupun metaverse ini cuy. Jangan sampai telat. Virtual world and cryptocurrencies are virtual currencies, so the marriage between the two was inevitable. Blockchain technology is the tech that runs virtual coins. It involves using decentralized computers to log transactions. The term decentralized is important because it provides a form of security. This security will be needed if transactions will occur in the metaverse. Even the mining of cryptocurrencies will be influenced by the explosion of this realm. Many virtual coins will be based on blockchain technology for security reasons, making the cryptocurrency a major part of the metaverse. The metaverse is the perfect world for cryptocurrency, and to successfully move your business there, you'll need to learn and adapt to them yourself.
Okay, so to wrap all of this up, the metaverse is currently valued at $47 billion and is expected to grow to $800 billion by 2024. Many big tech organizations like Meta, Facebook, Microsoft, Epic, and Roblox are invested in metaverse. The business world is all about adapting to changes and trends, and if you want to stay on top, you're gonna have to move to the metaverse. Otherwise, you'll risk falling behind. The path to success in this increasingly virtual world is already being set, and those who walk that path first will own it. Alright, since you stuck with us until the end, of course, you know we've got a bonus waiting for you, and here it is. Virtual land in the metaverse is already growing in value astronomically. In one particularly notable case, a plot of land was sold for a staggering Di Sandbox lo bisa lihat, gila. A plot of virtual land that went for $4.3 million in Sandbox. Jadi Sandbox itu mereka ngejualin land ataupun tanah-tanah begitu kan, tanah virtual. Dan per bloknya itu sekarang bisa mencapai $4,3 juta, cuy. Tanah lu yang di mana sih? Di daerah Menteng atau anjir, kalah kali sama ini. $4.3 million. Crazy, right? The purchase was made by Republic Realm, a virtual real estate developer, and they purchased the land from Atari SA. Shit. Alright. Segitu aja videonya. Ini beneran bakalan jadi masa depan yang wow sih. Transisinya mungkin dan cepat juga transisinya. Jadi mungkin bakalan banyak orang yang kaget dan nggak bisa follow untuk perkembangan teknologi metaverse ini. So, ya buat lo yang di luar sana belum belajar soal metaverse atau belum tahu, coba pelajarin lagi lebih dalam dan kasih tahu orang-orang sekitar lu buat pelajarin ini juga, karena ya ini penting banget pasti buat kedepannya. Well, segitu aja reactionnya. Let's go back. Well, kesimpulannya metaverse is our future, I think, ya kan? It's valid, no debat lah ya. So for you guys, biar nggak ketinggalan, it's better you learn it more deeply, lebih mempelajari itu lebih dalam, because it really can help you in the future, you know. Ya, tahu ilmunya dulu, teorinya dulu, baru praktekin buat di kedepannya, kayak gitu. Well, segitu aja kayaknya video hari ini ya. Semoga info ini bermanfaat buat lo semua. Klik like kalau lo suka sama videonya, and jangan lupa untuk subscribe and comment. Gratis kok, nggak bayar ya kan. Oh ya, jangan lupa juga untuk di-share video ini, siapa tahu ada teman-teman lo yang ngebutuhin knowledge-nya, ataupun lagi nyari laptop bekas juga. Dari kemarin laptop bekas gue masih belum keluar, banyak banget, masih ada 4 unit atau 5 unit lah, laptop sama PC mini. Ya lo share aja, siapa tahu ada yang ngebutuhin kan, kerabat atau teman-teman lo. Oke, segitu aja video kali ini guys. Gue Diki, I'm out man. Peace back out.